hari ini kita sekarang waktunya untuk membuat pupuk organik padat nabati. Betul? Apa itu nabati? Dari tumbuhan, Pak. Dari tumbuhan. Kalau hewani ya, Pak. Kalau dari hewani, Ini harus berdua nih. Tapi saya biasa kalau kerja sendiri, bisa saya kasih isolasi di sini. Saya taruh di sini. Baru ininya saya taruh di sini. Tapi ini bisa kain ini bisa ditutup di sini. Ya. Kita di sini. Nah, ini baru disedot. Sedot pakai air. Nama saya Orni Murangguna. Kami dari STP Mikrawan. Kamu kan dari NTT ya? Iya, Pak. Banyak ikan di sana ya? Iya, Pak. Kamu rasa sangat bermanfaat apa ini? Ya, sangat bermanfaat, Pak. Karena di mana ikan-ikan tersebut karena banyak terkadang karena ikannya terlalu banyak akhirnya terbuang percuma, dan kami bersyukur atas pelatihan ini kami bisa gunakan ikan-ikan yang tadinya terbuang dan kami akan membuat abon tersebut. Kamu yakin akan bisa mempraktekkannya di kampung atau di kampus? Saya yakin dan percaya, Pak, saya bisa. Selamat sore Brian. Sore, Pak. Bagaimana, senang ikut pelatihan di PPMT Paru? Ya, saya rasa senang sekali, Pak, mengikuti pelatihan ini. Kenapa kira-kira? Ya, karena di dalam pelatihan ini saya dapat banyak berkat dari setiap kegiatan demi kegiatan. Yang pertama itu bagaimana kita mengolah yang tadinya itu hanya dalam perspektif umumnya itu hanya sebuah sampah, tetapi dalam kegiatan ini kita dapat mengolah, dapat belajar bagaimana sampah itu menjadi suatu makanan bagi tanaman, dan juga buah itu tidak hanya sebagai satu makanan yang biasa saja, tetapi kita bisa olah buah itu menjadi satu sirup yang juga mempunyai daya tahan yang baik, dan juga itu merupakan mempunyai nilai jual yang lebih tinggi ketika kita mengolah buah itu menjadi sirup. Dan juga satu hal juga di dalam daging itu, ketika biasanya kita hanya menggorengnya, memasaknya, tetapi di dalam kegiatan ini saya belajar bagaimana kita mengolah daging itu dalam bentuk abon yang mempunyai juga nilai jual yang tinggi, dan juga satu ketahanan daging itu untuk lebih lama lagi. Dan juga di dalam kegiatan ini belajar juga bagaimana di dalam pembuatan wine sakramen yang boleh dibilang kalau dalam gereja-gereja lokal atau gereja-gereja di kampung susah untuk mendapatkan wine sakramen atau mendapatkan anggur sakramen, tetapi dalam kegiatan ini saya belajar bagaimana memanfaatkan satu tanaman-tanaman yang sudah familiar di dalam kehidupan masyarakat lokal, memanfaatkan itu sebagai satu wine atau minuman untuk sakramen di dalam sebuah gereja. Mungkin seperti kemarin yang diberikan Pak Sutimin, kan memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada, bahkan sampah. Bagaimana pendapat Pak Tri mengenai hal itu? Itu dia. Nah, itu bagus sekali. Selama ini saya pribadi terus terang selalu membuang yang saya anggap sampah, dan saya melihat ya sisa-sisa tanaman, sisa-sisa makanan, apa itu saya buang karena saya merasa itu tidak berguna. Tetapi ketika saya ikut diklat ini, itu dibukakan bahwa itu semua bisa dimanfaatkan, didaur ulang, bisa diolah kembali untuk kebutuhan kita sendiri juga. Nah, itu saya senang sekali, itu pengetahuan bagi saya. Pelatihan ini sangat penting sekali diadakan dan diikuti oleh sebanyak mungkin orang, khususnya hamba-hamba Tuhan, supaya bisa membukakan juga wawasan wacana bagi jemaat. Saya punya kerinduan akan berbagi kepada jemaat yang saya layani. Selamat siang Bu Melani. Selamat siang Pak Sitompo. Bagaimana hari ini sudah selesai pelatihannya ya? Luar biasa, sekalipun hanya 3 hari kami belajar banyak sekali bagaimana mengolah tanah untuk menjadi berkat, karena memang tanah itu harus diberkati dan dimulai dari kita anak-anak Tuhan. Lalu kami belajar tentang teknologi pangan, ya, karena hal-hal yang sangat sepele, hal-hal yang sangat simpel, berbicara
sebagai orang-orang yang mau memberkati wilayah dan daerah ya, dimulai dari pembuatan VCO, kemudian sirup dari rosella, lalu zelai daripada rosella, hal-hal yang ada di sekitar kita. Lalu kami membuat juga tadi abon dari ikan tongkol ya, dan ini sangat luar biasa, hal-hal yang sebetulnya tidak kita bisa pikirkan sebelumnya, tapi kalau kita kerjakan dengan sukacita, dengan hati yang sungguh, saya percaya ini akan menjadi berkat bukan saja buat hidup kita, keluarga kita, tapi juga masyarakat, khususnya juga memberkati mereka yang belum mengenal kebenaran melalui apa yang kita bisa sharingkan dari apa yang kita pelajari. Jadi 3 hari di sini adalah berkat yang sangat-sangat luar biasa. Saya sangat sarankan bahwa pelatihan seperti ini boleh dibagikan ke 34 provinsi untuk STT sehingga anak-anak tua ini juga punya bekal pada saat mereka nanti pengutusan ke daerah-daerah, membangun bangsa dari pribadi, dari keluarga, dari masyarakat, dan khususnya kita juga bisa membangun kemandirian ya, keluarga, lingkungan, desa mandiri, dan apa yang menjadi doa kita bahwa Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Kita bisa kerjakan dengan kesatuan hati, unity antara kita semua anak-anak Tuhan yang terpanggil dan sepakat dengan panggilan surga. Kalau boleh tahu, nanti sepulang dari sini Ibu akan bisa men-share atau membagikan kepada lingkungan Ibu di gereja kah, atau di keluarga, atau di komunitas? Saya jujur ya, selain untuk komunitas gereja, karena saya melihat hari-hari ini apalagi setelah pandemi ini banyak sekali jemaat gereja yang dalam tanda kutip kekurangan. Dan ini adalah hal-hal yang bisa menggairahkan mereka, artinya pertumbuhan ekonomi terampil begitu ya, satu. Kedua, apa salahnya juga kita kalau yang sudah mapan istilahnya bisa memberkati juga orang-orang di seberang, sehingga melalui apa yang kita karyakan, tanpa kita menginjil, tanpa kita harus berbicara tentang membawa Alkitab atau apapun, melalui sikap perbuatan kita, mereka akan tersentuh dan mereka melihat bahwa kita mengasihi mereka, kita membantu mereka. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Jadi ketika saya ada informasi PPMT pelatihan di Parung ini, saya langsung meresponi karena saya menganggap bahwa ini sangat penting ya. Apalagi dalam pelayanan saya sebagai seorang gembala, menggembalakan jemaat, setidaknya banyak hal yang bisa saya peroleh untuk bisa diterapkan di kehidupan jemaat. Baik dalam pembuatan ya VCO, ya pembuatan teh dan lain sebagainya. Dan itu sangat simpel sekali ternyata ya. Dan ini bisa nantinya membantu perekonomian jemaat. Dan mungkin saya akan menindaklanjuti dengan mempraktekkan di keluarga kami dulu untuk membuat apa yang sudah kita terima selama PPMT ini. Demikian Pak. Apa aja rupanya yang Bapak dapatkan selama pelatihan ini? Ya, banyak ya Pak ya. Salah satunya bagaimana membuat VCO, kemudian teh celup dari bahan-bahan yang simple yang ada di sekitar kita, dan itu khasiatnya banyak sekali untuk kesehatan. Juga ada pupuk organik yang bahannya juga gratis ya, dan itu ternyata memiliki nilai jual yang begitu lumayan ya. Nah kemudian juga ada buat teh rosella ya, membuat abon ikan, dan ada beberapa materi lain yang pastinya sangat bagus sekali. Menurut Pak Andi memang bisa akan dilaksanakan? Sangat bisa, dan itu tidak rumit, sangat simpel sekali ya. Ilmunya ilmu terapan, dan ini sangat simpel, bahkan dilakukan oleh orang awam sekalipun. Demikian Pak. Pak Andi kira-kira akan memberitahu kepada teman atau kenalan sesama hamba Tuhan mengenai pelatihan ini? Pasti ya, pastinya. Dan saya juga di sini sebagai ya salah seorang ini ya, untuk menolong teman-teman pria di daerah kami di beberapa gereja, dan nanti saya akan share ini. Paling tidak saya ingin membuka wawasan mereka bagaimana pelatihan-pelatihan ini bisa memberkati gereja dan juga jemaat-jemaat kita masing-masing. Demikian Pak. Berarti sangat bermanfaat pelatihan ini Pak ya? Betul, sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama Pak, Tuhan Yesus memberkati. Kami terima kasih